semuanya, perkenalkan saya Ina Novitasari dari Universitas Sains Asia Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil review saya atas jurnal dengan judul Pengaruh Prinsip Etika Bisnis terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Blitar. Untuk judul, seperti yang sudah saya sampaikan, judul jurnal ini adalah Pengaruh Prinsip Etika Bisnis terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Blitar. Untuk penulis jurnal itu ada Elin Cipta Putranti dan Marlena. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Peta EISSN 2228 sampai 2581 volume 8 nomor 1 tanggal bulan Januari 2023 di halaman 136 sampai 149. Sebagai abstrak di sini ada pengaruh prinsip etika bisnis terhadap peningkatan perekonomian pedagang kaki lima di wilayah Kota Blitar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan etika bisnis terhadap peningkatan perekonomian pedagang kaki lima di wilayah Kota Blitar. Jadi sebagai penelitian termasuk penelitian kuantitatif, sampel yang diambil dengan teknik progressive sampling yaitu sebanyak 40 pedagang kaki lima di wilayah Kota Blitar. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tujuan secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian pada pedagang kaki lima. Namun, prinsip integritas moral secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian pada pedagang kaki lima. Penelitian ini mengindikasikan bahwa prinsip keadilan secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian pedagang kaki lima, akan tetapi prinsip kejujuran, integritas moral, dan keadilan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pedagang kaki lima di Kota Blitar untuk meningkatkan perekonomian melalui kejujuran dan integritas moral yang dilakukan dalam berdagang. Sebagai kata kunci di sini ada prinsip etika bisnis, peningkatan perekonomian, dan pedagang kaki lima. Selanjutnya, untuk latar belakang, pertama jurnal ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami gejolak akibat pandemi COVID-19, lalu yang khususnya bagi pedagang kaki lima yang terdampak pemutusan kerja, penurunan daya beli masyarakat, dan aturan pembatasan aktivitas di luar rumah. Yang kedua, jurnal ini menekankan pentingnya etika bisnis bagi pedagang kaki lima dalam menghadapi persaingan yang ketat dan ambiguitas hukum. Yang terakhir, jurnal ini juga membahas pentingnya prinsip etika bisnis dalam bentuk nilai, norma, dan perilaku bagi pelaku bisnis. Untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Sampel penelitian diambil dengan teknik pervasive sampling dari 40 pedagang kaki lima di Kota Blitar, dan data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS. Jurnal ini menemukan bahwa prinsip kejujuran dan integritas moral secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian pedagang kaki lima, dan prinsip keadilan secara individu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian pedagang kaki lima. Tiga prinsip tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian pedagang kaki lima. Selanjutnya, sebagai keterbatasan dalam jurnal ini adalah jurnal ini fokus pada analisis literatur. Jadi jurnal ini berfokus pada analisis literatur yang berarti bahwa penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris sendiri. Ini berarti bahwa kesimpulan yang ditarik didasarkan pada penelitian sebelumnya dan mungkin tidak mencerminkan sepenuhnya realitas penerapan etika bisnis di lapangan. Yang kedua, kurangnya detail implementasi. Jurnal ini membahas faktor pendukung dan kendala penerapan etika bisnis, tetapi tidak membahas secara detail bagaimana etika bisnis diimplementasikan di perusahaan-perusahaan yang dianalisis. Yang ketiga, generalisasi. Jurnal ini mungkin mengalami generalisasi karena hanya menganalisis beberapa penelitian terdahulu. Dan yang terakhir, kurangnya analisis kritis, di mana jurnal ini tidak melakukan analisis kritis terhadap penelitian dan analisis, sehingga tidak memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai keterbatasan atau kekurangan dari penelitian tersebut. Untuk kesimpulan dan relevansi artikel ini dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori etika bisnis adalah jurnal ini menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis penting untuk membangun citra perusahaan yang baik, membangun kepercayaan pelanggan, menjaga hubungan yang baik dengan mitra bisnis, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis. Jurnal ini juga menekankan pentingnya kesadaran dan kuat terhadap
yang kuat terhadap etika bisnis bagi karyawan dalam sebuah perusahaan dalam mencegah terjadinya kecurangan atau kebohongan di masa depan. Relevansi dengan fenomena saat ini yaitu jurnal ini sangat relevan dengan fenomena yang ada saat ini, terutama dalam konteks yang pertama, persaingan global. Perusahaan saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat di tingkat global. Penerapan etika bisnis menjadi penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang kuat di pasar internasional. Yang kedua, teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Jurnal ini membahas pentingnya penerapan prinsip etis dalam penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan yang sangat relevan dalam era digital saat ini. Yang ketiga, keberlanjutan. Keberlanjutan lingkungan dan sosial menjadi isu yang makin penting bagi perusahaan. Jurnal ini membahas pentingnya mempertimbangkan dampak sistem informasi perusahaan terhadap masyarakat dan menerapkan prinsip etis dalam pengambilan keputusan yang sejalan dengan tren keberlanjutan saat ini. Untuk kaitan jurnal ini dengan teori etika bisnis, antara lain yang pertama ada etika deontologi, di mana jurnal ini menekankan pentingnya mematuhi aturan dan norma yang telah ditetapkan dan sejalan dengan prinsip etika deontologi yang berfokus pada kewajiban moral dan aturan. Yang kedua, etika utilitarianisme. Hal ini membahas pentingnya mencapai kesuksesan jangka panjang dan memberikan manfaat bagi semua pihak, di mana ini sejalan dengan prinsip utilitarianisme yang berfokus pada memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, etika keadilan, di mana jurnal ini membahas pentingnya penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang sejalan dengan prinsip etika keadilan yang berfokus pada distribusi yang adil dan merata. Ya, itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.